Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala akramil hamidina wa afdhalis syakirin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah. Amma ba'd. Kita masih dengan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dengan kitabnya yang bernama Al-Kashfu wat-Tabyini fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Kita masih berada di dalam pembahasan orang-orang yang tertipu dari orang-orang yang berilmu. Berilmu tapi tertipu. Kelompok yang ke-8 dari orang yang berilmu, akan tetapi keberadaannya adalah tertipu, adalah firqatun ukhra, kelompok yang lain lagi, minhum dari mereka orang yang berilmu itu adalah adalu, mereka keluar anil manhajil wajibi fil wa'bi, dari manhaj yang semestinya di dalam memberi nasihat. Ia memberi nasihat, berdakwah, mengajak kepada orang, ke seseorang. Tujuannya mestinya adalah bagaimana membawa umat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membawa hamba Allah kepada rindu kepada Allah. Akan tapi dia tidak seperti itu. Dia adalah orang yang keluar dari manhaj yang benar di dalam beri nasihat. Wahum, dan mereka itu adalah wa'adhu hadhaz zamani, penceramah-penceramah zaman ini. Zamannya Imam Ghazali ini abad ke-4 Hijriah. Sekarang 1000 tahun setelah itu. Bagaimana lagi keadaannya? Ini pada zaman Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ternyata di situ pun banyak. Pada zaman itu wa'ad, kerjaannya memberi nasihat, tapi mereka adalah orang yang tertipu. Illa man asamahullahu tabaraka wa ta'ala, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghalu bi ta'ati, mereka sibuk dengan taat. Memang dia bagus, bukan tomat ya. Fastaghalu bi ta'ati, mereka rajin ibadah. Tapi di sisi lain dia sibuk dengan as-satah, berbicara yang melambung sampai orang tuh pada pusing, nggak faham, ngelantur, biar dipanggil orang yang sampai kepada Allah. Ceritanya berat-berat. Nah, kayaknya masih ingat bahasanya, jika engkau menyampaikan kebenaran kepada orang, sampaikan dengan bahasa yang fasih. Kallimunasa ala qadri uqulihim, sabda Nabi. Berbicaralah engkau dengan orang-orang itu sesuai dengan kemampuan akal mereka. Tapi tidak, ini berbicara dengan sesuatu yang tinggi-tinggi, pembahasan yang berat-berat. Yang penting nanti pendengar atau hadirin semua pada geleng kepala dan berkata, gila, kagum, hebat. Ini ada model-model penceramah seperti itu. Talfiqil kalimat. Talfiq itu mencomot atau mengambil kalimat-kalimat yang akhirnya kalimat itu kharijatin an qanuni syar'i wal adli, sehingga menjadi kalimat-kalimat yang keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat istilah-istilah baru dari kalimat-kalimat yang masyhur di dalam istilah-istilah Islam, termasuk di antaranya. Seperti pada akhir-akhir ini, orang yang ingin dianggap sebagai orang yang luas di dalam berinteraksi dengan sesama agama, lalu merubah definisi Islam yang adalah maknanya adalah ingkiyat
pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atau patuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dirubah istilahnya menjadi yang namanya Islam itu adalah cukup makna pasrah saja. Asalkan agama itu mengajarkan kepasrahan kepada Tuhan sudah cukup. Tidak disebutkan kelanjutannya dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ingin memasukkan agama Nasrani kepada agama yang benar, agama Yahudi kepada yang benar. Itu salah satu contoh. Mereka mengambil kalimat yang akhirnya dengan kalimat yang diambil itu digunakan untuk hujjah, untuk dirinya yang sebetulnya dengan apa yang ia sampaikan itu malah keluar daripada kebenaran. Thalaban lil ighrabi, pengen disebut sebagai orang yang hebat, mendatangkan sesuatu yang aneh. Ighrab itu aneh, membuat orang terheran-heran. Hebat dia. Dia menyampaikan ilmu yang belum pernah disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Ini tujuan. Wa ta'ifatun, dan kelompok lain adalah istaghalu, mereka sibuk. Bitayyaratin nukat, apa bitayyarat atau bitayyatin nukati. Ini dalam semua naskah adalah tayyarat. Karena makna tayyarat adalah lambung, tayyar, terbang. Kurang lebih kalau begitu maknanya dengan syatahat wa talfiqul kalimat, yaitu nukat adalah kalimat-kalimat yang unik. Nuktah itu misalnya ada satu kejadian yang luar biasa yang penuh dengan faedah, maka disebut sebagai nuktah. Dia menyibukkan dengan kalimat apa, atau kalimat-kalimat yang melambung, kalimat-kalimat yang tinggi. Ya kayak orang zaman sekarang misalnya bicara dengan orang awam menggunakan bahasa populer yang semua orang tidak faham. Tidak usah kalian seperti itu kalau ingin berdakwah. Bahasakan dengan bahasa yang mereka fahami, karena kita bukan pengen disanjung di dalam bahasa. Yang penting orang itu faham dengan bahasa apapun. Wa tasjil alfad, membuat kalimat-kalimat yang penuh dengan sajak, lafaz-lafaz. Jadi disusun di dalam berceramah atau susun rapi. Wa talfiqihah, dan itu tadi talfiqul kalimat. Jadi mengambil kalimat sini ke kalimat yang lain supaya terlihat indah, tetapi kadang sampai keluar daripada batas syariat. Wa aktsaru hammihim, dan yang mereka pedulikan itu bukan makna nyampe kepada seseorang, akan tapi saja kalimat yang indah penuh dengan nilai sastra. Sehingga tidak mengandung makna. Jadi sastra atau kalimat-kalimat yang mengandung sastra puitis tapi tidak mengena apa maksudnya. Tidak ketemu maksudnya. Wal istishhad bi asy'aril wisal, dan sering menggunakan syair-syair di dalam berceramah, syair-syair cinta yang membuat orang terpesona dengan kalimat-kalimat syair-syair cinta. Asy'aril wisal, syair cinta, wal firaq, dan syair-syairnya orang patah hati. Memang ada syair-syair yang menunjukkan syair-syair cinta, syair-syair patah hati, yang memang kalau dibaca itu menjadikan orang tergoda, indah, seolah seperti itu. Ini pekerjaannya. Maksudnya ada model penceramah yang hanya memperbaiki kalimat, memperbaiki cara, tapi lupa bahwasanya maksudnya adalah menyampaikan kebenaran kepada orang. Sehingga ingat salah satu guru berkata bahwa kalau berceramah tidak perlu dengan persiapan. Kalau persiapan dikhawatirkan kalian hanya mementingkan keindahan lafadznya saja. Lupa niat, lupa maksud. Jadi yang penting kan adalah bagaimana orang terpukau dengan kalimatnya yang berat, kalimat yang penuh dengan nilai-nilai sastra. Wa gharduhum, tujuan mereka dengan kalimat-kalimat seperti itu memperindah ceramahnya saja. Memperindah kalimat yang disampaikan. Dia punya tujuan Pak, yukthira, untuk memperbanyak banyak fi majlisihim, di majlisnya at-tawajud. At-tawajud, tawajudin nas, maksudnya at-tawajud ya jamaah, untuk memperbanyak orang-orang yang di situ. Orang-orang yang berada di situ memperbanyak. Wa zaqat, dan agar orang itu zakat itu, kalau kata zakah itu orang yang histeris, zakat histeris.
Jadi pengen membuat majelis itu terpukau, histeris, penuh dengan tangis, itu saja yang dia buat. Walau ala aghrad fasidatin, tapi biarpun dengan tujuan yang enggak benar, tujuannya hanya pengennya itu. Dia bisa membuat orang menangis, membuat orang terpukau, membuat orang histeris. Tujuannya adalah bukan karena Allah, hanya pengen dia itu hebat punya majelis, tidak ada majelis seperti majelis kuliah. Hula, dan mereka itu adalah syayatinul insi, setan dari bangsa manusia. Dallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Mereka menyesatkan. Fa innal awwalina, sesungguhnya para pendahulu itu illam yuslihu. Kalau mereka tidak bisa membenahi anfusahum, diri mereka, aslahu ghairahum, mereka berusaha untuk membaiki yang lainnya, wasahahu kalamahum, dan membenahi wa'adahum, pembilangi kalamahum, omongan mereka, wa wa'adahum, dan juga nasihat-nasihat mereka. Orang-orang terdahulu punya maksud, biarpun mungkin mereka sendiri adalah tidak benar, belum baik, akan tapi terus seperti yang ditulis Imam Haddad dalam kitab adab, kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau di awal kitabnya selalu mengatakan alaika, wahai saudaraku. Tapi beliau lintaskan di saat menulis alaika, mendudukkan beliau di paling depan dalam barisan yang diseru oleh kalimat alaika, agar mau mendengar. Jadi lihat orang-orang terdahulu itu, di saat menyampaikan sesuatu ada maksud. Kalau memang dia belum baik, tapi dia punya maksud bagaimana semuanya bisa baik. Semuanya bisa baik. Bukan seperti orang yang sekarang, dia tidak peduli dengan baik tidaknya orang. Lihat, dia berceramah tidak pernah. Makanya ceramah itu yang pengajian yang paling tepat itu adalah halaqat yang ada rutin. Itu ada membangun jiwa. Tapi kalau sudah gebiar ribuan orang, sampai mungkin 5 jam, sampai Masya Allah orang banyak, sekarang apa yang membuat hatinya tersentuh? Hanya gebiarnya saja yang ramai. Tabligh akbar. Bukan sesuatu yang terlarang, dan itu baik-baik saja. Akan tapi tidak membangun jiwa, tidak dengan seperti itu. Akhirnya dengan terus-menerusnya ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Kesinambungan antara ilmu dengan ilmu itu akan saling mengikat. Sehingga seseorang itu akan semakin kuat dan benar, semakin kuat pemahamannya kepada syariat Nabi SAW. Lah orang sekarang itu, kata Imam Ghazali, sekarangnya Imam Ghazali, itu ada orang tidak pernah peduli ini yang ngaji dengan saya itu bakal sadar atau tidak. Tidak pantas seorang syekh seperti seorang saya itu harus menginginkan bahwasanya ada perubahan. Tidak cukup hanya mengajar dengan bahasa yang melambung, kemudian orang terpukau, kemudian lalu pulang pada menyanjung, dan tidak ada perubahan di dalam diri mereka. Tapi kalau orang-orang terdahulu, bagaimana membuat perubahan? Saya mungkin kurang, akan tapi semuanya harus berubah bareng-bareng, dan saya pun termasuk di dalamnya. Wa amma haula'i fa innahum istudduna 'anis sabili. Akan tapi mereka, orang-orang yang seperti itu hanya memperindah, maksudnya memanage cara berdakwahnya, sehingga kadang dikemas dengan sesuatu yang gebiar, glamor, agar dikagumi oleh orang, bukan agar orang sadar. Haula'i fa innahum yasudduna 'anis sabil. Mereka menghentikan, mengajak berpaling dari jalan yang benar. Wa yajurrunal khalqa ilal ghururi billah. Mengajak orang untuk tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertipu hingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilafdil hurrafati. Di sini raja. Bisa benar juga bilafdil raja. Tapi dalam naskah lain bilafdil hurrafati. Hurrafah adalah sesuatu yang khayal, enggak benar. Ar-raja, pengharapan. Bisa saja ini dua-duanya bisa dimaknai bahwa ceramahnya itu hanya mengajak orang itu bagaimana terlena, lupa kepada Allah. Karena apa? Ia tidak pernah memberikan keseimbangan. Masih ingat bahwasanya kesempurnaan orang itu adalah di saat ada keseimbangan antara rasa takutnya kepada Allah dan rasa pengharapannya kepada Allah, al-khauf dan raja. Kalau dimaknai di lafaz raja ini, artinya orang itu dalam ceramahnya selalu menciptakan yang indah-indah saja.
tentang pengampunan Allah, syafaat Rasulullah, semuanya. Bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan semua orang yang baca la ilaha illallah akan masuk surga terus. Yang demikian ini, sehingga lupa bahwasanya mereka pun harus diberi peringatan agar mereka takut kepada Allah. Tapi tidak, mereka terlena. Dengan istilah kabar gembira yang diberikan, memang orang akan senang hadir di tempat itu. Akan tapi dia hadir ke tempat itu dengan penuh kesenangan, akan tapi tidak ada rem di saat bermaksiat. Fayaziduhum kalamuhum, maka omongan mereka itu yang hanya himbauan-himbauan keindahan tentang surga, tentang nikmat, tentang pemaaf maha kasihnya Allah, pengampunan Allah, sehingga menjadi orang itu jara'atan, mereka ini hal-hal yang ini menarik orang jara'atan untuk kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi berani alal ma'asi, untuk bermaksiat, ya. Jadi ternyata memang seorang guru itu harus benar-benar di dalam menyampaikan ceramah itu jangan sampai pincang. Sehingga orang datang ke tempat tersebut tuh mendapatkan semuanya. Misalnya, mohon maaf, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya kemanusiaan, sedekah, alangkah pentingnya sedekah. Pahalanya sedekah, menolak bala dan sebagainya. Tetapi jangan terlena kalau kita hanya bicara sedekah, sedekah, sedekah saja. Tidak pernah kita ingatkan bahwasanya utangmu bayar dulu. Bagaimana zakatmu? Urusanmu dengan manusia, ini bisa pincang nanti. Orang bersedekah-sedekah, sementara dia punya tanggungan belum diberisi, utang tidak dibayari. Ini kadang pincang lah, ini berbahaya. Maka kita harus benar sebagai seorang ustadz, siap. Harus ada kesadaran bahwasanya orang itu harus selamat. Mungkin juga seseorang menghimbau tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan. Tapi harus diingatkan bahwasanya perlu Anda umrah di bulan Ramadan jika sudah telah benar-benar kerabatmu tidak ada yang kurang. Mungkin ada yang masuk rumah sakit tidak bisa membayar. Coba kau pikirkan. Jadi keseimbangan. Jangan sampai seorang ustadz itu menjadikan orang itu justru bermaksiat dengan himbauannya karena tadi diberi pemahaman sepotong-sepotong. Yaitu dihimbau untuk bersedekah saja. Dan memang ada janji, kalau orang kafir pun bersedekah, maka ada janji Allah akan diberi oleh Allah. Tapi di dunia kalau orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir dermawan, itu ada faedahnya. Mengundang rezeki, mengundang mereka akan dimudahkan oleh Allah, tapi di dunia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Sama seorang muslim yang fasik, masih punya utang, masih punya utang, punya zakat belum dibayar, kalau bersedekah akan diberi oleh Allah. Tapi di dunia tidak diberi akhirat. Maka ini ada sebagian orang yang mungkin hanya menyuruh kepada sedekah-sedekah, akan tapi lupa bahwasanya diingatkan. Sama di saat kita ingat bahwasanya, ayo al-bahjah perlu bantuan dan sebagainya. Akan tapi jangan lupa ingatkan bahwasanya, kalau yang ingin menyumbang, upayakan selesaikan dulu urusan. Sampai pengajian terakhir yang kita sampaikan bahwasanya apa? Yang ada di rumahmu. Daripada engkau menyumbang ke pesantren al-bahjah puluhan juta, ratusan juta, mending duit-duit itu untuk mengganti baju pembantumu yang tidak menutup aurat. Misalnya, kalau punya baju 10, diganti semuanya, 10 dihargai 250, kemudian dibakar. Dihargai 250 kali 10, 2.500.000. Plus, dibelikan 10 setel baju busana muslim, kira-kira mau pakai atau tidak wanita tersebut. 5 juta yang diberikan untuk pembantunya, ini lebih bagus daripada diberikan ke pondok pesantren. Ini kan pendidikan. Sebab kadang orang lihat sedekah tanpa sadar suaminya setiap hari bermaksiat karena melihat aurat pembantunya dan seterusnya. Jadi di sini dalam berdakwah itu harus ada keseimbangan. Tidak hanya mengajak orang, berbuat baik, padahal di sana ada maksiat yang senantiasa dilakukan dan bisa saja maksiat itu menghapuskan pahala yang. Di saat mengajari sedekah harus diajari ilmu ikhlas. Nah, ada orang yang menyampaikan ceramah hanya untuk mendapatkan tadi sanjungan dari orang, bahwasanya ceramahnya enak, tidak memberatkan, indah dan seterusnya. Sehingga orang menjadi kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan dan itu menjadikan orang kadang rohbah kepada dunia. Misalnya dunia motivasi misalnya, memberikan motivasi untuk berjaya. Sehingga kadang mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an adalah disesuaikan dengan bagaimana mereka agar terpacu untuk dunia.
Allah mengajarkan kita untuk mencari kebaikan di dunia. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hanya dibahas ini. Jadi hasanah di dunia harus. Dan Allah, lihat Rasul sendiri bersabda bahasanya, "Iman lidunya kaka'annaka ta'ishu abadan." Beramallah untuk dunia seolah engkau. Lihat motivasinya dipotong segini saja. Terus tambah lagi adal fakru ayakuna kufra. Lihat kekafiran akan menjadikan seorang akan bisa jadi kafir. Yang dipacu itu semuanya. Sehingga orang keluar dari majelis itu yang cari duit. Lupa bahasanya ada ibadah di sana. Lihat hati-hati ini. Kadang-kadang kita seolah-olah memberi ceramah akan tapi menjerumuskan orang. Ini motivasi hebat. Imal lidunya kaka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah untuk dunia seolah-olah kau hidup selamanya. Ayo. Dan Nabi Muhammad marah kalau ada orang minta-minta. Oh, ini motivasi luar biasa ini. Hadis Nabi Quran, hadis Nabi Quran, hadis Nabi Quran. Sehingga orang itu kalau bisa semuanya harus cari duit. Mana sentuhan agar dia bisa melakukan ibadah, agar dia takut kepada Allah. Lupa bahasa di situ. Gimana cara bekerjamu? Di mana engkau bekerja? Baik pekerjaan saya baik dan halal. Dengan siapa engkau bekerja di situ? Mungkin tidak pernah diingatkan bahwasanya ada seseorang bekerja di tempat halal akan tapi terkagetkan dengan sebuah kalimat bahwasanya, apakah engkau sadar bahwasanya setiap hari saat engkau bekerja, di saat berzikir, saat memang Anda bisa berzikir, akan tapi ada orang di kiri kananmu yang menemani kerjamu adalah pakai rok pendek dan leher yang terlihat. Apakah itu tidak dosa? Memang anggap saja kalau ada orang mengatakan itu dosa kecil, iya, tapi kalau setiap hari kita melihatnya di kantor kita, di depan kursi kita, coba kalau dosa terus-menerus, lihat, ini pun akan menjadi dosa gede yang memberatkan orang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita jangan sampai pincang. Ini yang diingatkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ada orang semacam itu. Dan kadang kepincangan itu pun ternyata bukan kepada orang lain yang terjadi, pada dirinya sendiri. Sehingga muncul orang yang menyuruh kepada zuhud, tapi ternyata kata Imam Ghazali, lesan makolnya, omongannya ngajak kepada cinta, benci kepada dunia. Tapi lesan halnya yad'u ila dunya. Tapi lesan halnya mengajak kepada dunia. Lihat, seorang ustadz ahli tasawuf misalnya, ahli thariqah, yang mengajari orang agar kita jauh dari yang namanya dunia, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia termasuk model orang yang berbangga dengan merek mobil, dengan rumah megah, dengan segala macam perabot yang mahal, dan dia bangga dengan nilai yang mahal itu. Lihat, apa yang ia rasakan? Maka ketahuilah bahwasanya lesan halnya itu akan lebih mengajak kepada kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lesan makolnya menghentikan orang dari dunia. Akan tapi lesan halnya, keadaannya mengajak orang cinta dunia. Dan dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lihat, keadaan itu lebih fasih daripada omongannya. Omongannya aja anti dunia. Tapi orang tidak melihat itu. Dan sempat guyonan kemarin, ada seorang pengen menikah dengan anaknya kiai. Apa karena kekiaiannya bapaknya? Belum tentu, bisa saja terlintas anaknya kiai itu kaya, banyak duitnya. Halo? Karena pakai mobil sana sini. Contoh. Jadi ada yang terselubung di balik dikemas dengan bungkus yang namanya akhirat, akan tapi ternyata orang tersebut tidak ada hubungannya dengan akhirat. La siyama idza kana al-wa'idu mutazayyinan bi thiyab al-khuyala. Apalagi seorang penceramah tadi menggunakan baju mewah. Artinya bukan baju saja, dia harus pakai kendaraan mewah. Semuanya harus mewah. Terserah tujuannya apa, mungkin saya harus ceramah. Dan memang kadang niatnya benar seperti Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri termasuk Sayyidina Hasan. Tapi siapa yang bisa menjaga niat seperti Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah? Sayyidina Hasan waktu bertanya dikasih baju yang, dia mengenakan baju yang bagus, tapi beli sendiri. Dia pakai baju yang bagus, baju yang mahal, sehingga sampai ditanya, wahai Imam, bagaimana engkau mengenakan baju seperti ini? Engkau adalah cucunya Rasulullah. Ia berkata, karena aku cucunya Rasulullah, maka aku harus pakai baju seperti ini. Jangan sampai bajuku berkata kepada orang, kasihani aku tidak pengen dikasihani orang. Ini orang lah, bukan meminta. Sekarang malah, kalau saya pakai mobil mewah nanti perlu yang bisa saya jaring kelas-kelas menengah ke atas. Kalau saya pakai baju kok compang-camping, ya yang dekat sama saya orang melarat. Nah, tapi Imam Hasan tidak, beliau tidak pernah minta. Dikasih sama orang pun dia tidak. Saya pakai baju mewah ini tujuan saya apa? Agar baju saya berkata, hei orang, jangan kasihani saya sudah cukup. Wah, siapa yang punya niat kayak begitu?
Tapi jangan pincang. Ini betul-betul kata Imam Ghazali, harus kita itu hati-hati, pelik. Harus cermat di dalam urusan hati kita. Imam Hasan Basri juga begitu. Pakai baju yang mewah. Bajunya bagus, beliau seorang syekh, guru thariqah kalau zaman sekarang. Ditegur oleh muridnya, syekh, engkau pakai bajuan semacam itu. Sama kisahnya. Sama kisahnya bahasanya apa? Kalau aku pakai baju compang-camping, karena zamannya waktu itu, zaman ngetrennya orang pakai baju compang-camping. Setelah munculnya ahli sufah, kemudian orang-orang fuqara yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu kalau pengen dimuliakan oleh orang lain cukup dengan dandanan yang compang-camping. Boleh pakai baju yang beda? Tidak. Aku pakai semacam ini. Kenapa? Kalau ada orang pakai baju compang-camping ditunjuk muridnya seperti engkau, tapi tujuannya agar dibilang sebagai seorang yang tidak cinta dunia, maka saat itu pun engkau telah cinta dunia. Jadi sebetulnya bagaimana seseorang yang hebat itu tidak peduli baju mewah dan tidak mewah sudah ada. Makanya jika sesaat memakai baju yang mahal, bagaimana di saat memakai baju yang murah? Di saat suatu ketika pakai mobil mewah, bagaimana di saat dinaikkan mobil yang sederhana? Itu. Maka sangat merusak seorang ustadz penceramah yang dia hanya memoles madhar zahirnya, mulai dari kalimatnya yang indah, kalimat yang mungkin bahasa kita ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang orang awam tidak ngerti, sehingga terkesan ilmiah, hebat, dahsyat, dan seterusnya, wibawa, dengan baju yang mewah dan sebagainya. Akan tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan mendekatkan orang kepada Allah, tapi mendekatkan orang kepada dirinya sendiri. Dengan athiyabul khuyala, dengan baju-baju kesombongan. Kemudian di sini bukan ada riwayat apa? Wal muraati. Kalau dikatakan naskah lain bithiyabi wal khayli wal marakibi. Kalau dikatakan bithiyabi wal khayli wal marakibi, semua itu adalah madhar zahir. Ada naskah lain berbunyi bithiyabi, berdandan dengan baju, wa khayli, dan onta, apa kuda. Kalau zaman dulu kuda itu mewah. Kendaraan mewah itu kuda dan mahal-mahalan tuh kudanya. Maksudnya kuda mewah. Wal marakib, kendaraan. Tapi dalam naskah lain adalah bithiyabil khuyala, baju kesombongan, baju mewah. Kemudian al-muraati, dengan baju riya ada. Dua-duanya boleh. Wa yuqrituhu min rahmatillahi ta'ala, akan tapi pun dia adalah menjadikan orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hatta yai'as min rahmati, sampai orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang dengan dandanan, dengan kemewahan di dalam berdandan, kemudian ia mencoba ngemas di dalam tutur katanya yang mewah semuanya itu, maka orang-orang semacam ini, lihat, di saat terjadi suatu kegagalan di dalam mendekatkan diri kepada Allah, misalnya terpeleset di dalam kemaksiatan, maka orang yang semacam ini tidak mencoba mengambil orang tersebut dengan segera agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah, akan tapi lebih banyak dijadikan orang itu putus asa. Sehingga seorang maksiat dengan kefakirannya bukan dekat kepada Allah. Karena apa? Saya sudah fakir, saya sudah ahli maksiat. Wah, tidak ada harapan. Kalau dijasi mungkin orang kaya bisa bersedekah, sedekah dan sebagainya. Intinya bahwa ada model yang semacam itu ternyata menjadikan orang itu akan menjadi seseorang itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena selama ini dia sudah terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya zahir saja, tidak sampai kepada hatinya. Dididik oleh orang tersebut, oleh gurunya sendiri dengan dandanan seperti itu, dengan kalimat seperti itu, maka seolah-olah selama ini yang diperdengarkan adalah satu kemuliaan tentang akhirat, tentang surga, tentang nikmat, tentang pengampunan Allah, tentang ini sebetulnya kan menjadikan orang yang menjadi terlena sehingga menjadi kurang ajar kepada Allah satu sisi. Jadi menjadi orang itu terlena kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akan tapi ternyata juga di sisi lainnya, dengan pendidikannya seperti itu, tidak pernah diajari bagaimana seorang itu harus bisa bersabar. Harus bertahan dengan, mohon maaf, keadaan yang misalnya tidak mampu. Ada yang tidak mampu. Tapi karena tadi sudah digambarkan oleh gurunya, dicontohi sebagai seorang yang selalu dengan kemewahan dan sebagainya, sehingga dia menganggap kefakiran itu adalah menjadi tidak ada artinya. Jadi jangan sampai menjadi orang mukmin yang fakir. Awas. Jangan menjadi orang rendah. Harus begini. Dicontohi oleh guru. Sehingga benar-benar muncul sampai hari ini pun ada orang ngomong, ya memang kita ini orang biasa. Jadi kalau sudah orang ahli maksiat itu seolah-olah tidak bisa bangkit lagi menjadi orang yang baik. Apalagi fakir. Sehingga dengan kefakirannya, dia malah putus asa, tidak mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemaksiatan yang selama ini terjadi, menjadi tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ternyata dengan perilakunya sang ustaz tersebut, yuqnithum, akan menjadikan mereka putus asa. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang seperti ini terjadi kepada seorang guru yang tidak cermat, pincang. Jadi kepincangan di dalam memberikan nasihat itu juga berbahaya. Semoga kita semua ini adalah diberi oleh Allah keselamatan di saat menjadi guru yang peka, sehingga apa yang dibutuhkan oleh murid, ia tahu apa nasihat yang perlu diberikan kepada muridnya. Di sisi lain, lihat, kita ingin maju murid, orang yang belajar itu adalah dengan dua sisi, keseimbangan antara harapan dan keseimbangan antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalaupun mereka harus mencari dunia, kita harus berikan peringatan kepada mereka bahwasanya ada akhirat yang perlu kita cari. Jangan sampai kita justru menjadikan mereka itu dengan kalimat-kalimat terpukau, lalu ternyata dengan itu semua bukan malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk orang-orang yang tertipu yang lainnya, para dai yang tidak cermat. Para dai yang hanya memikirkan bagaimana mereka dikerumuli orang, bagaimana majlisnya dipenuhi oleh orang, sehingga kadang dia lalai. Ceramahnya pun adalah ceramah yang menjerumuskan secara halus, secara tidak sadar, secara tidak dimengerti. Kadang-kadang tiba-tiba umat ini sudah keluar dari jalur yang benar dengan keyakinan-keyakinan yang mereka bangun, keyakinan yang salah. Ini saja. Semoga guru-guru kita dan kita semua menjadi guru-guru yang benar-benar mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Thank you.